Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Anda sekalian, kita lanjutkan pelajaran tematik. Kita masuki subtema yang kedua, pembelajaran 1. Silakan buka bukunya, halaman 55. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Ananda, saya harap semuanya berdoa di rumahnya masing-masing. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kita baca halaman 55 ya. Rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini ada padi ya. Kemudian tikus, ular, elang, jamur ya, pengurai bakteri. Nah, ini ada arah panahnya. Apa yang dimaksud arah panah di sini? Nah, ini adalah rantai makanan. Kita baca dulu paragrafnya, baru nanti saya jelaskan. Padi dimakan oleh tikus ya. Padi dimakan oleh tikus. Ini arah panah artinya dimakan oleh. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Nah, ular ini dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Jadi ini kalau mati, ya sudah mati, sudah tua, sudah mati ini burung elang, nanti akan diurai oleh jamur, oleh bakteri pengurai ya. Sehingga nanti menghasilkan humus di tanah. Nah, humus ini nanti dimanfaatkan oleh padi. Jadi kembali ya, transfer energinya kembali. Nah, kita baca tadi, humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, ini rantai makanannya. Ini berjalan terus-menerus ya. Jadi kalau ada satu yang mati, akan membuat rantai makanan yang tidak seimbang. Ya, kalau misalnya tikus semuanya mati, maka akan banyak sekali rumput, ya, banyak sekali rumput, dan bisa saja ular-ular ini akan mati karena tidak mendapatkan makanan. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Ini ekosistem pada sawah ya, ekosistem di sawah. Ekosistem di tempat lain bisa saja berbeda, namun tetap membentuk rantai makanan. Misalnya di lautan, kita baca paragraf berikutnya. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Jadi fitoplankton itu semacam tumbuhan hijau ya, sangat kecil sekali ukurannya. Itu ada di laut. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Nah, fitoplankton itu seperti produsennya. Nah, kemudian nanti dimakan oleh zooplankton. Konsumen satu adalah zooplankton, yaitu hewan pemakan fitoplankton. Kemudian konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Nah, jadi saya ulang kembali di sini. Ini yang padi ini disebut dengan produsen. Ya. Kemudian tikus ini disebut dengan konsumen pertama. Konsumen pertama ya. Jadi yang memakan produsen. Kemudian nanti dimakan oleh ular. Ular ini disebut konsumen kedua. Kemudian nanti ular dimakan oleh elang. Elang di sini disebut konsumen ketiga ya. Kemudian ini disebut kalau elangnya mati diurai oleh bakteri pengurai dan jamur. Nah, ini disebut pengurai. Nah, sama ini juga rantai makanan ini ada di lautan ya. Ada di lautan. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi sini. Jadi produsennya kalau di lautan itu namanya fitoplankton. Semacam tumbuhan yang sangat kecil. Kemudian dimakan oleh zooplankton. Zooplankton ini kedudukannya sebagai konsumen satu, hewan pemakan fitoplankton. Kemudian nanti zooplankton ini dimakan oleh ikan-ikan kecil. Kecil-kecil, ada ikan-ikan kecil itu memakan zooplankton. Ikan-ikan kecil ini kedudukannya konsumen kedua ya. Kemudian ikan kecil ini dimakan oleh ikan-ikan sedang. Nah, ikan-ikan sedang ini kedudukannya sebagai konsumen 3. Dan ikan-ikan sedang dimakan lagi sama ikan-ikan besar. Sehingga ikan-ikan besar ini kedudukannya seperti
kedudukannya sebagai konsumen keempat. Paham ya? Oke. Kita baca lagi, urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Baik. Jadi jumlah produsen itu harus lebih banyak ya. Harus lebih banyak daripada konsumen satu, konsumen pertama. Konsumen pertama harus lebih banyak jumlahnya daripada konsumen kedua. Begitu seterusnya. Tidak boleh produsen itu jumlahnya lebih sedikit daripada konsumen pertama. Nah, nanti banyak konsumen pertama tidak mendapatkan makanan. Jadi begitu alurnya. Harus yang dimakan itu lebih banyak daripada yang memakan. Biasa digambarkan dengan piramida biasanya ya. Jadi semakin tinggi semakin sempit. Nah, itu semakin ke atas itu semakin tinggi tingkat konsumennya. Paling bawah itu adalah produsen. Jadi digambarkan seperti piramida ya, digambarkan seperti segitiga. Yang bawah ini adalah produsen. Semakin ke atas semakin kecil jumlahnya. Baik, kita baca lagi. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan. Maaf tadi terpotong. Kita lanjutkan. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai ya. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Ini sudah kita sebutkan tadi. Jadi di tingkat konsumen paling akhir ya, tingkat konsumen paling akhir, konsumen ketiga atau konsumen keempat, ketika ia mati, misalnya karena usianya sudah tua sekali ya, karena dia sudah tidak punya pemangsa lagi. Konsumen ketiga tidak punya pemangsa lagi ya. Akhirnya dia menunggu usia saja. Kalau sudah mati, dia akan diurai oleh bakteri pengurai. Bakteri pengurai nanti menghasilkan humus-humus yang masuk ke dalam tanah, dan itu nanti dimakan lagi atau dikonsumsi atau diambil oleh produsen. Kemudian begitu seterusnya, berputar saja ya. Nah, itu adalah siklus rantai makanan, dan tiap ekosistem itu berbeda-beda ya. Misalnya ini adalah rantai makanan di sawah ya, di sawah atau di padang rumput ya. Sedangkan di laut ini tadi yang sudah kita bahas, ekosistem di gurun juga berbeda. Namun tetap ada rantai makanan, tetap ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, sampai konsumen 4 kalau ada. Kemudian diurai begitu seterusnya ya. Nah, itu adalah transfer energi. Ada transfer energi di situ. Ada energi yang dipindah-pindahkan. Paham ya? Mudah-mudahan dipahami. Itulah rantai makanan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.